saya sukses itu kalau sudah mapan. Nah, mapan itu kan nggak bisa dikuantitatif, nggak bisa diangkakan kan, karena relatif tiap orang berbeda. Nah, ini makanya kualitatif ini lebih cenderung pernyataan tanpa angka gitu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan masalah. Oke, masalah itu apa sih? Masalah itu ada kalau realitas jauh dari harapan. Kalau misalnya nggak ada masalah, ya berarti karena itu sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Misalnya terkait dengan apa ya, nilai deh, gampangnya tadi. Nilai saya udah ekspektasi saya tinggi nih, wah saya nilai matematika saya pasti dapat 100 gitu. Tapi ternyata realitasnya, hasilnya nggak sampai dapat 100, mungkin cuma dapat 80. Kemudian karena adanya perbedaan ini, yang realitasnya nggak sesuai dengan harapan yang didapatkan, itu menjadi masalah buat kita. Mungkin ada yang galau atau ada yang ngerasa protes atau segala macam, itu namanya masalah gitu. Termasuk ketika misalnya teman-teman ngerasa tiap harinya ngerasa galau, apa masalahnya kegalauannya apa nih sehari-harinya. Nah, itu juga kalau teman-teman merasa galau, pasti ada sesuatu yang jadi masalah kan. Nah, masalah itu terjadi ketika harapan yang kita gantungkan itu jauh gitu ya dari realitanya. Mungkin pengen punya gaji yang besar, tapi ternyata kenyataan yang nggak sampai. Atau misalnya pengen punya apa ya, yang masih single yang mau cari suami, atau ada kecengan, waduh ini masalah apa tuh, ternyata harapannya gimana, realitasnya gimana. Nah, ini ya seperti disampaikan, urusan nggak berjalan sesuai dengan rencana, kemudian muncul kegalauan. Nah, itu muncullah masalah di situ. Jadi paham ya, masalah itu muncul ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Oke. Nah, kalau konteksnya dengan penelitian gimana? Ayo. Ini kalau pakai sehari-hari sih lebih mudah dipahami, tapi kalau untuk konteks penelitian sama ketika memahami apa ya, misalnya yang lagi mau diteliti apa nih, fenomena sosial yang ada di Taiwan aja deh kali ya. Ketika yang demo aja deh, demo mahasiswa Taiwan terhadap pemerintah. Nah, itu kenapa ada demo? Itu karena ada masalah. Masalahnya apa? Karena mereka tidak puas dengan pemerintahan Taiwan gitu ya, yang menandatangani perjanjian dengan Cina gitu. Nah, makanya itu muncullah masalah. Atau kalau dari perspektif pemerintahnya sendiri, demo itu menjadi masalah itu sendiri kan. Oh, kok ada demo gitu? Karena kan mereka harapannya kan ingin ya Taiwan ayem-ayem gitu tanpa ada protes-protes. Nah, ini kok bisa ada protes, itu kan berarti jauh dari harapan kan, tidak sesuai dengan rencana, makanya jadi timbul masalah gitu. Ini malah golek-golek pojok apa? Hayo, jangan menggalau lagi. Oke, lanjut ya. Setelah tadi masalah, ini ada namanya asumsi. Asumsi itu adalah anggapan dasar atau dugaan awal. Terus pada umumnya asumsi itu dikembangkan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan peneliti sebelumnya. Jadi asumsi itu tidak didasarkan pada kenyataan atau fakta yang diamati. Jadi karena tadi tidak didasarkan pada kenyataan ya, hanya kayak anggapan-anggapan atau dugaan awal, itu belum tentu apa yang asumsi yang kita lakukan sebagai peneliti itu tidak selamanya benar. Jadi harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan fakta yang ditemukan. Halo, hilang lagi suaranya? Oh, masih, oke. Mungkin ini Mbak, coba dicek
koneksi internet di sana ya. Oke, jadi misalnya contoh asumsi adalah gini, kalau konteks sehari-hari deh, apa sih misalnya anggapan artis siapa nih yang menurut teman-teman baik hati? Oh ya, ini kenapa suara saya kok lemes? Ini bukan lemes mbak, emang suaranya harus pelan-pelan, gak bisa rame karena ada yang lagi tidur, jadi saya nggak bisa bersuara keras. Ini deket-deket laptop saja. Mohon maaf ya mbak, semoga nggak sakit ya. Jupe menurut teman-teman Jupe baik. Oke, kalau misalnya karena teman-teman kan belum pernah ketemu Jupe secara langsung, hanya melihat saja. Jadi contohnya adalah misalnya dugaan awal kita Jupe itu baik, tapi ketika misalnya sudah bertemu orangnya atau teman-teman pernah punya pengalaman langsung, kemudian ditemukan adanya fakta kebenaran, wah ternyata Jupe begini, tidak sesuai dengan asumsi. Asumsi itu bisa benar, bisa juga salah ya. Jadi antara kedua sisi. Jadi belum tentu 100% benar. Termasuk halnya misalnya asumsi ketika penelitian konteksnya ya. Misalnya kok tadi kan kehidupan sehari-hari ini kok penelitian teman-teman mau meneliti masyarakat Taiwan, bahwa masyarakat Taiwan itu orangnya ramah-ramah gitu ya. Itu masih asumsi, bisa benar bisa tidak, tapi mungkin ada suatu ketika teman-teman melakukan penelitian keramahan itu berdasarkan apa. Jadi harus ada ukuran penilaiannya, terus ada fakta-fakta, bukti-bukti gitu ya, bahwa dinyatakan ramah tuh gini. Jadi asumsi misalnya kita anggap wah Taiwan itu enak, ramah segala macam, itu bisa dibuktikan secara nyata gitu. Jadi kan itu anggapan dasar aja. Termasuk misalnya baru kenal pertama kali orang nih, wah ini kayaknya nih orang baik, atau misalnya ada juga wah ini orang kayaknya galak gitu. Ganti cowok gitu pula. Termasuk lah ya biasanya konteksnya cowok, ini orang kelihatan baik apa enggak, itu asumsi saja. Baru misalnya kan pada pandangan pertama iya dan langsung menganggap wah ini orang gini, tapi itu masih asumsi kan. Kita harus membuktikan bahwa ini benar atau tidak dugaan saya gitu. Harus dengan cara ya dicari atau dengan ngobrol langsung atau tanya sama orang. Itu sama halnya dengan penelitian gitu kan. Kalau misalnya tadi konteksnya cowok, ini konteksnya tadi saya bilang tentang orang Taiwan ramah, itu juga harus dicari bukti-buktinya, dan penelitinya harus dicari kebenarannya supaya bisa menjadi sebuah fakta gitu. Asumsi itu semacam argumen ya. Iya mbak, jadi argumen, tapi argumen gini mbak, di satu sisi argumen itu memang hanya asumsi, tapi belum tentu juga kalau misalnya tidak disertai dengan data, ya itu hanya asumsi saja, hanya dugaan awal, argumen awal. Tapi kalau misalnya ketika kita menyampaikan argumen sudah disertai dengan data, udah lengkap, nah itu namanya argumennya ya sudah kuat gitu. Jadi kalau asumsi ya hanya anggapan aja, kita menganggap bahwa A begini, B begitu, atau misalnya wah ini orang kok galak banget ya, itu misalnya kan ini untuk kehidupan sehari-hari, wah ini asumsinya bahwa itu orang galak, kenapa? Oh karena mungkin pernah lihat saja gitu ya, dia pernah marah-marahin orang. Tapi ketika misalnya kita punya interaksi langsung, dibuktikan ya kebenarannya, faktanya bahwa oh ini nggak kayak gitu loh, ternyata dia ada konteksnya waktu itu marah karena gini. Jadi teman-teman nggak, ketika punya asumsi jangan langsung menganggap bahwa itu benar 100% itu ya perkiraan gitu. Ya asumsi itu anggapan yang belum tentu benar, tapi belum tentu juga salah mbak. Jadi masih 50-50 lah, masih 50-50. Jadi kalau menyatakan bahwa asumsi itu benar atau salah, kemudian untuk menjadi fakta ya harus dicari tahu gitu. Oke, ya, kemudian lanjut setelah asumsi, termasuk misalnya wah saya berasumsi kalau saya itu cantik.
Nah, untuk membuktikan bahwa itu sebagai sebuah fakta, saya harus cari tahu seberapa orang yang menganggap saya cantik gitu. Diukur secara umum itu cantik itu bagaimana. Nah, kalau misalnya ternyata nggak sampai lebih dari 50%, wah itu berarti cuma asumsi saya aja, anggapan saya, GR-nya saya aja gitu. Jadi hati-hati dengan asumsi gitu. Oke, lanjut. Nah ini balik lagi ya, kalau untuk konteks penelitian, asumsi itu juga bisa sangat berbahaya ya. Teman-teman nggak boleh langsung menjustifikasi suatu permasalahan atau penelitian sosial bahwa ini pasti begini, karena kan belum melakukan penelitian, masih di awal aja gitu, jadi masih berasumsi. Oke, lanjut ya. Oh ya, jadi kalau orang bersikap kepo nggak salah. Oh ya, betul Mbak, nggak salah. Dia justru malah harus kepo untuk beberapa hal. Kepo itu maksudnya mencari tahu ya, mencari tahu dan dibuktikan. Tapi ini konteksnya nggak cuma untuk masalah orang-orang tertentu ya, tapi juga termasuk untuk masalah penelitian ataupun sikap ilmiah kita gitu ya, dalam memandang suatu permasalahan di masyarakat. Oke, lanjut hipotesis. Nah, hipotesis ini kesimpulan awal ya. Jadi kalau asumsi tadi masih anggapan ya, masih beranggapan, tapi hipotesis itu udah kumpulan dari asumsi, dan kita sudah menyimpulkan secara awal yang harus dibuktikan kebenarannya, atau suatu kesimpulan yang belum final dan dianggap berpeluang besar untuk menjadi benar. Jadi hipotesis itu lebih, kalau di rank atau di tingkat-tingkatkan, jadi hipotesis itu di atasnya asumsi ya. Nah, ini pernyataan dianggap suatu hipotesis bila memberi kesan belum tentu, boleh jadi, kemungkinan, tidak selamanya. Misalnya hipotesis penelitian saya, saya kan melakukan penelitian tentang hubungan antara orang Indonesia sama orang Taiwan gitu ya, yang ada di Taiwan gitu. Saya berhipotesis bahwa orang-orang Indonesia itu sangat aktif ya melakukan interaksi dengan orang Taiwan. Tapi ini saya baru gimana ya? Saya udah cari tahu, sudah bukan sekedar berasumsi, udah melakukan penelitian awal, tapi itu belum jadi final, karena ketika saya lebih lanjut melakukan penelitian bisa saja itu hipotesis saya salah gitu. Hipotesis apakah sama dengan potensi? Oh, beda Mbak. Belum pernah dengar hipotesis ya. Kalau untuk kehidupan sehari-hari memang jarang kita menggunakan kata hipotesis, tapi kalau untuk konteks penelitian, karya ilmiah, teman-teman nulis tugas, apalagi esai ini, karena saya senang kasih esai kan. Nah itu biasanya suka ada namanya hipotesis. Itu adalah tadi kesimpulan awal gitu ya. Setelah kita mengumpulkan bahan di awal nih tentang riset, saya udah mengumpulkan daftar pustaka segala macam, saya belum ke lapangan, tapi saya udah membaca dari penelitian sebelumnya bahwa begini. Jadi saya punya hipotesa A atau B gitu. Nah tapi itu belum tentu juga benar Mbak gitu. Jadi sehingga kesimpulan, supaya dapat benar-benar kesimpulan akhir, itu harus dilakukan penelitian lapangan dan dibuktikan gitu ya. Iya, penelitian biologi langkah-langkahnya sama Mbak, jadi mungkin yang beda adalah objeknya. Kalau metodenya, step-stepnya sama saja gitu ya, di biologi maupun di sosiologi gitu. Kemudian nih, hipotesis diperoleh dengan menjabarkan asumsi. Tadi kan asumsi tadi apa kan, anggapan dasar. Nah kita susun nih kemungkinan bahwa tentang masyarakat Taiwan misalnya, saya mau meneliti tentang masyarakat Taiwan, anggapan awal tentang masyarakat Taiwan itu apa saja. Saya mulai daftarkan nih, orang Taiwan itu baik misalnya, atau orang Taiwan itu ada punya kasus banyak bunuh diri gitu, itu juga bisa. Nah itu hipotesisnya kenapa penyebab dari, walaupun misalnya dari sisi sehari-harinya mereka baik, tapi kok
angka bunuh diri masih tinggi disebabkan karena bla 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 bla.